Sekarang kita coba membuat rangkaian ini ya. Lalu setelah kita rangkai nanti kita akan coba mengontrolnya menggunakan Raspberry Pi. Sampaikan GPIO untuk Raspberry Pi ya. Ini sama untuk Raspberry Pi 3, 4, dan 5. Jadi nggak usah bingung ya, sama semua. Pin 1 sampai pin 40 dan penamaannya sama semua. Yang berbeda Raspberry Pi-nya aja adalah di prosesornya ya. Dan RAM-nya tentunya ya. Tapi untuk GPIO-nya sama. Baik, setelah kita melakukan rangkaian tadi seperti yang sudah kita berikan, sekarang kita coba membahas kodenya untuk mengontrol sebuah motor DC ya. Jadi di sini import rpi.gpio as GPIO. Maksudnya apa? Kita masukkan library ya, rpi.gpio, di mana kita alias namanya GPIO supaya lebih simple ya. Nah, dari ini mah ngambil dari laptop ya, from type import sleep. Nanti kenapa sleep? Untuk memberikan delay pada motor kita ya. Lalu gpio.setMode artinya kita dari library rpi.gpio ini kita panggil sebuah metode bernama setMode. Nah, di sini setMode ini kita gunakan gpio.bcm broadcam ya. Karena kita menggunakan prosesor broadcam ya. Ada dua caranya. Ada gpio.broadcam, ada BCM, ada gpio.board ya. Nih, contohnya gini. Kalau kita menggunakan setMode gpio.bcm, maka nanti misalkan kita akses GPIO-nya ini menggunakan penamaan GPIO-nya. Misalnya ada enable A, contohnya ini ya. Enable A ini di GPIO 2, artinya di sini nih. Tuh, GPIO 2 ya. Tapi kalau kita menggunakan setMode-nya gpio.board, maka ya enable A-nya tidak 2 lagi, tapi lihat penomoran berdasarkan penomoran pin-nya itu pin 3. Ya. Jadi bedanya itu. Kalau kita pakai BCM, kita lihat ya ini ya. Tapi kalau gpio.board kita lihat nomor pinnya ya. Jelas ya bedanya. Kita lanjutkan. Kemudian in 1, in 2 pada GPIO 3 dan 4
GPU4 secara berturut-turut. Jadi kita dapat warningnya tidak ditampilkan ya, kita false di sini. Lalu kita buat ya, kita panggil sebuah metode setup dalam library rpi.gpu ini. Kemudian kita buat pin GPIO2 yaitu enable A itu sebagai output GPIO in 1 yang berada pada GPIO3. Mohon maaf, in 1 yang berada pada GPIO3 sebagai output, variabel in2 yang berada pada GPIO4 sebagai output. Jadi semuanya sebagai output karena dikontrol langsung dari Raspberry Pi. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel PWM di mana di sini yaitu diambil dari library rpi.gpo yang dipanggil yaitu sebuah metode bernama PWM. Nah, di dalam PWM ini ada dua argumen yaitu nomor pin dan frekuensi PWM. Nomor pinnya itu yang akan kita gunakan untuk PWM yaitu enable A ya. Nah, NA. Lalu frekuensi PWM ini apa? Ini maksudnya dalam 1 detik ada berapa kali dia terjadi gelombang kotaknya tadi, high dan low-nya. Berarti kalau kita set 100 berarti frekuensi PWM-nya 100. Jadi akan terjadi 100 kali gelombang kotak yaitu on dan off selama 1 detik itu maksudnya ya. Jadi kalian bisa atur ini ya. Lalu kita PWM.start artinya kita memulai PWM-nya pada duty cycle-nya 0. Artinya dia tidak berputar dulu ya. Lalu while true ini looping forever ya. Jadi setelah itu ini yang dijalankan seterus-terusnya ya gitu. Maka kita panggil sebuah metode di rp.gpo library ya bernama output. Di sana kita buat in 1 ini high, in 2 slow. Jadi mungkin putarannya searah jarum jam. Lalu kita setelah itu kita atur duty cycle-nya 100. Jadi full speed ya. Kemudian ini berjalan selama 1 detik, sleep 1, artinya 1 detik untuk duty cycle 100 ini. Lalu dirubah sekarang dari low ke high ke low. Jadi sekarang output in 1-nya low, in 2-nya high. Yang tadinya berlawanan ya. Artinya apa? Putarannya berlawanan dari yang sebelumnya. Dan ini kita delay 1 detik. Kemudian kita tulis print di codingan kita. Jelas ya? Mari kita coba langsung ke Raspberry Pi-nya. Nah, sekarang kita masuk ke Raspberry Pi kita. Ya, jangan lupa nyalakan Raspberry Pi, kemudian koneksi, lalu koneksi ke laptop kita menggunakan Fancy Viewer. Oke, sekarang kita... Nah, ini kodenya kita sudah... Oke, ini codingnya kita sudah copy paste. Nah, sekarang kita running. Nah, ini Anda bisa melihat ya, ada putaran. Oke. Nah, setelah kita set 100, kita running lagi. Ya. Nah, kita gunakan roda ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, gampang kan? Nah, silahkan Anda mencoba di rumah masing-masing beserta dengan kelompoknya. Selamat mencoba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.